Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pengantar mata kuliah. Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hasil survei terkini melalui Suppas pada tahun 2015 didapatkan angka kematian ibu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu adalah suatu kejadian puncak gunung es dari keadaan kesehatan ibu di suatu daerah. Untuk setiap ibu yang meninggal, terdapat ibu lain yang berhasil selamat yang menderita keadaan atau komplikasi seperti yang diderita ibu yang meninggal tersebut, baik keadaan sebelum, saat maupun setelah hamil dan melahirkan. Menurut Kemenkes RI dan Badan Pusat Statistik atau BPS, estimasi ibu hamil di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5.355.710 orang, di mana perkiraan 20% dan ibu hamil tersebut akan menderita komplikasi yang memerlukan penanganan kegawat daruratan kebidanan. Melihat kenyataan di atas, pemerintah telah melakukan banyak program yang ditujukan untuk memperbaiki status kesehatan ibu yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu tersebut. Salah satu programnya adalah AMP, yaitu audit terhadap kematian ibu dan perinatal. AMP ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1994 dan sudah pernah juga mengalami revisi pada tahun 2001, di mana fokusnya pada persalinan dengan tenaga kesehatan atau nakes, kemudian penanganan komplikasi yang adekuat dengan dicanangkannya fasilitas kesehatan PONET dan PONEK. Serta di sini juga harus ada akses terhadap pencegahan kehamilan dan penanganan aborsi yang tidak aman. Selain program itu, sebenarnya juga telah dilakukan berbagai program lain untuk memperbaiki kesehatan ibu. Dan semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah tergantung dari dukungan atau kerjasama tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan pelayanan kesehatan baik individu maupun masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga yang berkualitas. Pelayanan kebidanan juga merupakan layanan yang diberikan oleh siapa? Oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang diberikannya dengan maksud untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia dan sehat sehingga tercapai Indonesia sehat pada tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan diupayakan dekat dengan masyarakat sehingga strategi pelayanan kesehatan yang utama merupakan pendekatan yang juga akan menjadi acuan pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Artinya di sini adalah upaya pelayanan atau asuhan yang diberikan tersebut merupakan upaya yang esensial atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau komunitas, dan secara universal upaya tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, di dalam kebidanan komunitas, penggunaan teknologi tepat guna sangat ditekankan. Bagaimana dengan wujud aplikasi? Wujud aplikasi kegiatan nyatanya adalah seorang bidan komunitas mampu melakukan rangsangan atau memotivasi masyarakat di wilayah binaannya
dengan memilih alat edukatif sederhana yang tersedia di wilayah tersebut. Peran serta komunitas tersebut diartikan juga sebagai suatu proses di mana individu, keluarga, dan komunitas bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri dengan cara berperan sebagai pelaku kegiatan upaya peningkatan kesehatannya berdasarkan azas kebersamaan dan kemandirian. Sekarang kita akan masuk di konsep kebidanan komunitas. Kalau berbicara konsep kebidanan komunitas, nah di sini kita harus paham apa yang disebut dengan konsep, kemudian kebidanan dan komunitas. Konsep adalah kerangka atau ide yang mengandung suatu pengertian tertentu. Kemudian bidan, seperti kita ketahui, kebidanan berasal dari kata bidan, di mana kebidanan mencangkup pengetahuan yang dimiliki dan adanya kegiatan pelayanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Kebidanan merupakan profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Di sini kita juga harus tahu bahwa bidan di Indonesia adalah wanita yang mendapat pendidikan formal dan lulus serta terdaftar di badan resmi pemerintah, mendapatkan izin serta kewenangan melakukan kegiatan praktek mandiri. Bidan lahir sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu-ibu melahirkan sampai sang ibu dapat merawat bayinya dengan baik. Bidan juga diakui sebagai profesional yang bertanggung jawab yang bekerja sebagai mitra perempuan dalam memberikan dukungan yang diperlukan, kemudian asuhan dan nasihat selama kehamilan, periode persalinan dan postpartum. Kemudian juga bidan melakukan pertolongan persalinan di bawah tanggung jawabnya sendiri dan memberikan asuhan bayi baru lahir dan bayi. Komunitas berasal dari bahasa Latin yaitu komunitas yang berarti kesamaan, juga komunis yang berarti sama, publik ataupun banyak. Nah, jadi istilah community dapat juga diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, kemudian suku atau bangsa. Komunitas juga berarti sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu, kemudian memiliki nilai-nilai keyakinan dan minat yang relatif sama, serta berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menurut WHO pada tahun 1974 mengatakan bahwa komunitas sebagai suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh adanya batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan, minat yang sama, serta adanya rasa saling mengenal, kemudian interaksi antar anggota kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pengertian komunitas menurut para ahli nanti mungkin bisa dibaca saja. Kebidanan komunitas adalah bentuk-bentuk pelayanan kebidanan yang dilakukan di luar bagian pelayanan berkelanjutan yang diberikan di rumah sakit dengan menekankan kepada aspek-aspek psikososial budaya yang ada di masyarakat. Nah, jadi kebidanan komunitas itu tidak hanya terbatas di rumah sakit, tapi nanti setelah pasien pulang akan dilanjutkan pelayanannya di rumah oleh bidan. Kemudian di sini juga kebidanan komunitas adalah upaya yang dilakukan bidan untuk apa? Untuk pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak balita di dalam keluarga dan masyarakat. Definisi keluarga menurut Devkes RI 1988 adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kemudian menurut Salvation, G. Bailon dan R. Kailis 1989 berpendapat bahwa keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang bergabung karena adanya hubungan darah, kemudian hubungan perkawinan
atau pengangkatan, dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, adanya interaksi satu sama lain, dan di dalamnya ada peran masing-masing yang menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Jadi kalau kita melihat definisi ya dari kedua ini, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah, hidup dalam suatu rumah tangga, kemudian di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga, berinteraksi di antara sesama anggota keluarga, di mana setiap anggota keluarga juga mempunyai peran masing-masing, kemudian mampu menciptakan, mempertahankan suatu budaya. Baik, cukup sekian. Untuk penjelasan berikutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dan salam sehat.